Ada pembunuhan pada remaja perempuan yang jasadnya ditemukan di rumah kosong di Temanggung, Jawa Tengah. Akhirnya ini terungkap. Korban dibunuh oleh pacarnya yang emosi ketika dimintai pertanggungjawaban bila hamil. Asmara dua remaja di Temanggung, Jawa Tengah ini berakhir tragis. Pria berinisial R ini harus berurusan dengan polisi setelah terbukti membunuh kekasihnya berinisial S, warga Dusun Tegal Parakan, Desa Gemawang. Kepada polisi, tersangka R yang sempat buron mengaku tega menghabisi nyawa korban yang berusia 16 tahun karena ketakutan diminta bertanggung jawab bila korban hamil. Adapun motivasinya adalah sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan. Tersangka dan korban menjalin hubungan asmara selama 3 bulan. Pada tanggal 20 September lalu, korban diajak ke rumah tersangka yang sedang sepi. Dalam keadaan mabuk, tersangka mencekik korban hingga tewas usai berhubungan badan. Diduga mengaburkan pembunuhan, jasad korban kemudian dikubur di rumah kosong tak jauh dari rumah pelaku. Keberadaan korban terkuak 1 Oktober lalu karena warga curiga pada gundukan tanah tempat korban dikubur. Tersangka kini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pria 17 tahun itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, entah apa yang ada di pikiran pelaku hingga tega membunuh kekasihnya. Semoga pelaku ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Ustaz, ini bisa dibilang kasus serupa ini sebenarnya sering banget terjadi ya, di mana tanpa pikir panjang ini sebelum melakukan maksiat. Apakah ini termasuk bisikan syaiton, Ustaz? Bagaimana sih kita untuk mengantisipasi hal tersebut, Ustaz? Ya, sebetulnya saya kira semua sudah tahu ya, bahwa agama, ya bukan hanya agama, tetapi juga etika, ya budaya, itu melarang kita untuk wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, bahkan berdua-duaan, ya kan ada lagunya kata nenek berbahaya, itu kan sebetulnya sudah ranah kearifan lokal gitu, yang kemudian di agama pun sudah jelas-jelas tidak boleh berhalwa, tidak boleh ikhtilaf, ya nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh bercampur gitu, apalagi dalam ruangan atau rumah yang kosong atau yang sepi dan lain-lain. Ini kenapa? Karena inilah mendekati zina. Kalau sudah zina, ya ini permasalahannya. Jadi banyak sekali yang akan kemudian muncul setelahnya. Nah, apakah ini bisikan setan? Tentulah ini bisikan setan gitu ya. Karena memang allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang namanya setan itu selalu mengganggu kita, menggoda kita, memberikan was-was ya ke dalam bisikan, ke dalam sudur, ke dalam dada kita. Nah, disinilah tentu, apalagi tadi diinformasikan dalam keadaan mabuk. Padahal kalau mabuk ini, ya memang pintunya maksiat. Ibunya kalau menurut para ulama. Kenapa? Karena dengan mabuk, akal pun tidak bisa menjadi, akal fikirnya tidak bisa menjadi sehat, ya, tidak bisa berpikir dengan baik. Akhirnya segala sesuatu bisa dilakukan. Dengan mabuk, maksiatnya dijalankan, bahkan membunuh, bahkan segala sesuatu bisa terjadi kalau misalnya orang itu mabuk. Nggak mabuk saja kita melawan bisikan setan sulit, apalagi sedang dalam kondisi mabuk. Nah inilah na'udzubillah min dzalik. Ya, ini dengan tegas juga ya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, dan jangankan kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai sebuah pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati akan dimintai pertanggungjawabannya, Ustaz ya. Boleh jabarkan sedikit maknanya agar lebih luas lagi, Ustaz? Ya, dalam konteks yang tadi kan jelas ya. Apa yang dilakukan diminta pertanggungjawaban. Jangankan itu gitu. Kalau ayat ini disebutkan wala taqfu ma laisa laha bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi artinya jangankan tadi kamu tuh melakukan hal seperti itu, tetapi kalau misalnya pendengaran kamu saja gitu, kamu mendengar sesuatu yang nggak benar saja, atau kamu melihat sesuatu yang nggak benar, atau kamu membenarkan sesuatu yang nggak benar, itu semua diminta pertanggungjawabannya. Jadi kayak misalnya gini, ada kerusakan misalnya, atau ada ya inilah seperti ini, ada orang yang membunuh gitu. Hati ini harus menolak. Ketika hati ini tidak menolak, dia diminta pertanggungjawabannya, bahkan hati gitu ya. Nah itu loh, karenanya
Kalau dalam Islam itu tadi ditegaskan pendengaran, ya, penglihatan, ya, sam'a wa basara wal fu'an, dan hati kamu itu keberpihakan kamu terhadap kebenaran itu penting. Jadi kalau kamu tidak berpihak pada kebenaran, kamu membela keburukan, kamu membela penjahatnya, bad guys-nya gitu, kamu bela, itu diminta pertanggungjawaban sama Allah. Nah, karenanya ayat ini menegaskan bahwa jangan sekali-sekali kamu walaupun dalam hati membenarkan yang namanya kemaksiatan atau keburukan. Itu maksudnya. Nauzubillahi min zalik, ya. Tentu semua orang, kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, harusnya berpikir yang jernih ya Ustaz ya, ketika akan melakukan hal-hal yang memang itu adalah godaan setan, yang seharusnya juga kita tahu bahwa itu hal yang salah, dan semoga kita juga dalam setiap godaan apapun manusia itu pemenangnya. Amin ya robbal alamin.